Ya, judul khotbah hari ini adalah Mujizat 5 roti 2 ikan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak. Mari kita lihat. Lagunya dulu. Kita ikuti. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nyanyi semua ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nah, saya ada souvenir, tapi sebetulnya bukan souvenir. Ini apa itu? Balsem cair dan inhaler. Ya, saya masih punya di rumah. Saya bawa tadi. Saya mau kasih buat kalian yang mau nyanyi seperti tadi. Yang 50 tahun ke atas boleh ya. Yang 60 tahun ke atas boleh. Silakan maju. Atau angkat tangan di tempat. Saya yang kasih mic-nya. Gampang kok. 5 roti dan 2 ikan. Jujur loh ya, lagu ini waktu saya sekolah minggu itu nyentel banget loh. Jadi kalau soal lagu dan seperti ini, jangan dianggap enteng. Ini sama anak-anak nyentel. Ya, saya yakin kalian yang pernah mengenal lagu ini bisa menyanyikannya. Ya, ayo. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Singkat banget ya. Nah, gimana siapa? Yes, itu bait itu aja. Enggak berani ya. Pak Chandra, di mana Pak Chandra? Nah, Pak Chandra ulang tahun hari ini. Ya, Pak Chandra selamat ulang tahun. Tadi lupa mendoakan nanti ya sebelum kebaktian selesai. Betul kan? Hari ini ulang tahun? Ya, selamat Tuhan berkati. Kalau nggak bisa pakai caranya, nanti saya kasih tahu. Itu 2 in 1. Oke. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Gitu ya. Selanjutnya. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarkanlah cerita Tuhan. Dengarkanlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Gitu ya. Oke, ini bukan anak sekolah minggu, tapi saya yakin kamu pulang mengingat lagu ini. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cerita ini diambil dari
Yohanes pasal 6, tapi ini cerita yang ada di dalam keempat Injil. Ya. Jadi ini luar biasa. 4 penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menaruh perhatian untuk topik yang begitu spektakuler. 5 roti dan 2 ikan. Sebelum ayat yang kelima, kita tahu ceritanya, saya baca cepat. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu di danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung, duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Sebetulnya Tuhan Yesus sama murid-muridnya itu sudah capek, mau istirahat. Ya, dia menyingkir. Tapi orang-orang ini tetap mencari Yesus, mengejar Yesus kemana Yesus pergi. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Ya, jadi bukan soal kabar baik, hal-hal rohani saja yang Tuhan perhatikan, tapi segala hal tentang yang kita perlu, termasuk masalah perut kita. Ya, kalau perut kita lapar, Yesus tahu. Ya, jauh sebelum mereka mengatakannya, Yesus sudah begitu mempedulikan mereka. Hal-hal itu dikatakannya untuk mencobai atau mengetes atau menguji. Sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ya. Yesus tahu bahwa ia tahu apa yang akan dilakukannya. Dan ia bertindak ya sebagaimana dia mau mendahului apa yang kita perlu dan kita kehendaki. Ya. Dan inisiatif selalu datang dari Tuhan sebelum engkau mengambil inisiatif. Ini sebetulnya karena Allah itu pemelihara. Tuhan itu begitu peduli dengan kita. Pernah jadi anak kecil? Baby, batita, balita. Saya mau tanya, cek pada waktu kau usia-usia itu, berapa banyak engkau bisa meminta? Hampir-hampir. Tuhan sediakan kok untuk kita. Jawab Filipus terhadap pertanyaan itu. Ya. Roti seharga 200 dinar, mungkin ada uang di situ. Ya. Filipus itu penduduk Betsaida, kota di dekat situ. Dan dia paling merespon karena dia mungkin adalah orang yang memang merasakan ya kebutuhan itu. Ya. Ada 200 dinar, tapi pertanyaannya, apakah cukup untuk mereka ini? Ya, 200 dinar kalau saya kali 150.000 gaji pegawai harian, kira-kira 30 juta itu ada di kas. Ya, 200 dinar, 30 juta. Tapi 5.000 orang nggak cukup Bapak Ibu 30 juta rupiah. Ya, sekalipun mereka mendapat sepotong kecil saja. Masalahnya begini, 5.000 itu kan cuma laki-laki. Perempuan belum dihitung. Coba kalau kumpul seperti ini, ya, laki-laki sama perempuan banyak mana? Banyak perempuan ya, andai kata sama saja. 5.000 laki-laki, 5.000 perempuan. Sudah 10.000. Belum anak-anak. Ya kan? Kalau satu pasangan bawa satu anak, ya sudah 15.000.
Bagaimana makan? Ya, untuk sekian banyak orang. Tidak mungkin. Apa ada anak-anak Pak di situ? Ada. Nyatanya yang kasih 5 roti dan 2 ikan siapa? Anak. Yang dikasih bekal sama orang tuanya. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak loh, ada toh anaknya. Yang mempunyai 5 roti, jelai dan 2 ikan. Tetapi sekali lagi, apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Antara kebutuhan dengan persediaan, kalau kita melihat kenyataan, seringkali jomplang, ya, nggak berimbang. Kebutuhan kita jauh lebih besar daripada persediaan. Sehingga ini muncul namanya kesulitan. Ya. Tapi Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya. Ya, dia hanya mengecek saja kondisi situasi yang terjadi. Yang pasti banyak kita alami kondisinya terbatas. Kalau memang kita itu memiliki sesuatu yang kita perlu, bisa jadi itu tidak atau kurang berarti dibandingkan dengan kebutuhan. Ya. Lalu bagaimana? Yesus punya maksud yang luar biasa untuk menyatakan mujizat dan kemuliaannya. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Ya, rest. Sabat shalom. Saya nggak tahu nih kalau disuruh duduk berarti sebelumnya apa nih? Mungkin jalan-jalan, ya pergi, melihat ke sana kemari. Mungkin juga ya ada aktivitas. Ya maklum sekian ribu orang. Banyak sekali dan tempatnya terlalu luas. Ya, saya pernah ada di sana di lokasi di mana Tuhan Yesus diperkirakan membagi 5.000 roti dan ikan ini. Ya, luas sekali. Ya, memang ini ya bukit di tepi dekat pantai begitu ya. Saudara-saudara, saya bisa membayangkan tanpa loudspeaker, tanpa pengaturan sound system yang kuat. Ya, saya juga lagi membayangkan waktu di sana bagaimana Tuhan ngomong dan semua orang bisa mendengar. Ya, pasti ada cara. Ya, entah itu suaranya ditiup angin atau bagaimana. Ya, tapi mungkin juga getok tular. Tuhan bilang, suruhlah mereka duduk. Lalu mereka berkata seorang terhadap lain dan kemudian duduk. Ya. Sebelum 5 roti dan 2 ikan. Duduk. Istirahat. Tenang. Ya. Adapun di tempat itu banyak rumput. Benar. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Katakan bersama-sama kalimat yang di highlight kuning ini, ya 1, 2, 3. Sebanyak yang mereka kehendaki. Ini kalimat yang menarik ini. Sebanyak yang mereka kehendaki. Persediaan bagi Tuhan diberikan kepada kita selalu melebihi yang engkau perlu. Bukan yang engkau perlu, yang engkau kehendaki. Apa Pak bedanya perlu dengan yang saya kehendaki? Kehendak lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan yang perlu? Biasanya lebih banyak. Ya. Ada orang. Dulu saya kalau menyampaikan kepada jemaat, Tuhan selalu mencukupkan yang engkau perlu. Jemaat bilang amin. Ya. Tapi hari ini saya berkhotbah, bukan yang engkau perlu. Tuhan mencukupkan apa yang engkau kehendaki. Amin.
Pak, ayatnya di mana? Ini dia. Ya. Jadi andai kata hari ini engkau butuhnya cuma 10. Angka 10. Ya, apa sajalah. Ya. Tetapi engkau menghendaki 10-nya plus. Tambahnya berapa plusnya? Banyak ya, nggak cuma 10 tok kadang-kadang, bisa 20, 30, 40. Ya. Contoh, ya, kamu sekarang sudah punya rumah 1. Nah, saya mau tanya yang sudah punya rumah 1, kamu kepingin punya berapa rumah? Ya, yang kamu perlu cuma 1, Bapak Ibu. Tapi boleh kan minta 10, boleh kan? Yang kamu kehendaki. Nah ini enggak duniawi loh. Ini Alkitab yang ngomong. Ya. Itu di mana Pak? Di Amsal yang di Mazmur, Mazmur ya. Ya. Tuhan akan memenuhkan segala keinginanmu pada masa mudamu. Ya. Jadi, ya, Tuhan itu bukan hanya memuaskan keperluanmu, tetapi juga keinginanmu, hasratmu. Ya. Ini luar biasa Bapak Ibu, saudara sekalian. Jadi jangan pernah sungkan untuk menyatakan apa yang kita kehendaki. Bu, Pak, buat apa rumah yang 10 itu? Ya kan? Tak sewa-sewakan. Boleh? Tak koskan. Boleh? Lah buat apa? Buat masa depan. Boleh? Buat passive income. Boleh? Jangan lupa ya, persembahannya. Oh diam semua. Amin. Ya. Biasanya kan bilang, supaya aku bisa memberi lebih banyak kepada Tuhan. Oh kelihatannya rohani ya. Enggak rohani. Saya bilang, kamu adalah satu kesatuan pribadi yang dicintai Tuhan. Enggak ada istilah duniawi rohani. Buat engkau yang sudah diselamatkan, hidupmu seutuhnya milik Tuhan. Dan saya percaya itu. Saya enggak perlu ngomong duit. Untuk gereja. Saya enggak perlu ngomong untuk ayo persembahkan yang terbaik. Sebab aku tahu orang-orang yang merasa menikmati kasih yang semakin banyak, dia akan semakin banyak memberi. Kenapa? Karena memberi adalah bagian daripada ekspresi kasih. Saya enggak kesulitan, enggak perlu pikir repot. Kenapa? Karena saya yakin kalau jemaat semakin merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan mengalir, melimpah, mau memberi itu gampang banget. Saya pernah ngasih ilustrasi yuk. Pak, Bu, minta maaf ya. Saya pakai istilah ini. Kalau orang dapat duitnya gampang, buangnya gampang enggak? Contoh, ya, orang main judi menang. Ya, orang yang hidup dari dunia malam. Ya, jual kesenangan. Itu dapat duitnya gampang enggak? Gampang. Pertanyaannya, mereka buangnya gampang enggak? Pakainya gampang enggak? Baginya gampang enggak? Saya bilang, itu orang dunia loh. Kamu bisa melihat. Itu sebabnya saya percaya di dalam Tuhan lebih lagi. Ya. Tuhan tidak cari 5 roti dan 2 ikan. Hanya seorang murid yang namanya Andreas yang bawa bekal itu kepada Tuhan. Tuhan hanya tanya, apa yang ada pada? Ya kan? Persediaan tanpa batas. Itu yang ada pada Tuhan. Itu sebabnya mintalah
seperti yang engkau kehendaki. Ya, amin ya Bapak Ibu ya. Dan yang mengagumkan, setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Saudara, jangan buang-buang makanan ya. Kalau kamu makan di restoran bisa bayar. Jangan disisakan. Kebiasaan kami, saya dan teman-teman, saya bilang sebelum habis tidak boleh pulang. Harus dihabiskan. Ya, demikian di rumah juga ya. Kenapa? Karena ada banyak orang yang sebetulnya butuh makan. Kita nggak bisa memberi, setidaknya kita bisa membantu untuk tidak membuangnya. Ya, saudara-saudara. Pernah di Jerman atau di Belanda, saya lupa, ada sebuah cerita ketika orang makan pesta, ya, dengan sekelompok orang meninggalkan sisa yang banyak. Lalu ada seorang yang cinta lingkungan, cinta kemanusiaan, maju dan berkata, kamu membuang makanan ini? Iya. Kamu saya denda. Ya, sekian ratus ribu. Kenapa? Kenapa? Ini uang saya. Saya yang bayar. Itu hak saya. Dia berkata, betul, itu hakmu. Ya. Tapi bahwa kamu tidak memperdulikan bahwa apa yang dibuang ini dibutuhkan oleh orang lain. Kamu telah mengambil bagian. Ya. Tidak mendukung. Tidak peduli dengan orang yang lain. Saudara, ini milik Tuhan. Dia bilang begitu. Ini milik Tuhan. Dan menjadi hak untuk semua orang boleh menikmatinya. Bapak Ibu, kamu punya beras, walaupun hari ini mahal. Ya, kemarin saya pergi ke 3 toko nggak dapat beras. Akhirnya saya mau pulang, saya mau nggak dapat beras, tapi dimintai bayar parkir. Kurang tega ini. Saya bilang, Pak, saya butuh beras, saya mau beli beras. Toko sana Pak ada Pak. Saya jalan kaki, kemudian saya beli, ada. Saya bilang terima kasih. Saudara-saudara, 95.000 mentik. Ya, katanya itu pas mahalnya. Ari malah beli di Superindo 105 ya. Mahal. Ya. Dan orang teriak. Lalu muncul ada video seorang bapak berkata, 1 butir dibuang, 1 butir ya. Kalau kamu makan nasi, lihat itu tercecer di piring berapa butir. Coba kalikan seluruh rakyat Indonesia. 275 juta. Berapa butir? Itu dihitung katanya itu ton. 1 butir kali seluruh penduduk Indonesia, kalau setiap makan sisihkan 1 butir. 275 juta butir itu ton. Dan dia bilang, jangan buang makanan. Ini nasihat Alkitab sudah ada sejak dulu. Kumpulkan potongannya yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Latihan ya, zaman dulu orang tua bilang sama anak, ayo makannya dihabiskan. Kalau enggak dihabiskan, nanti ayamnya pada iya, saudara-saudara. Mungkin mitos orang bilang, tapi ketahuilah, kenapa kamu membuangnya ketika orang lain memerlukannya. Iya. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan sekenyangnya, sepuasnya, sekehendak mereka. Karena mereka boleh bawa pulang juga. Tapi dikumpulkan yang sisa, yang katakanlah mereka tidak bawa pulang, itu masih
12 bakul. Lebih banyak dari 5 roti dan 2 ikan semula. Itu sebabnya saking spektakulernya 4 Injil mencatat dengan baik-baik kisah ini. Ya. Sekarang saya mau tanya, fokus daripada cerita kita ini ada di mana? Saudara-saudara, ini adalah sebuah kisah tentang bukan hanya sekedar lebih dari cukup, tapi lebih dari melimpah. Ya, more than enough. Itu seringkali saya lihat di beberapa rumah. Ya, tempel stiker more than enough, lebih dari cukup. Tapi kisah 5 roti dan 2 ikan bukan lebih dari cukup, tapi lebih dari melimpah. Saya katakan, yuk kita katakan sama-sama, 1, 2, 3, lebih dari melimpah. 1 kali lagi, 1, 2, 3, lebih dari melimpah. Super abundantly. Abundantly itu melimpah. Tapi ini super. Di atas melimpah. Ya, lebih dari melimpah. Ya. Saudara-saudara, ini pertanyaan yang sekarang saya mau sharing dengan Bapak Ibu. Apakah harus ada 5 roti 2 ikan? Untuk memberi makan 5.000 orang. Banyak orang terkunci dengan judul 5 roti dan 2 ikan. Dan Tuhan memberkati. Lalu fokusnya adalah, apakah hari ini engkau punya 5 roti dan 2 ikan? Makanya kemarin saya guyon nih. Besok bawa roti ya. Loh kok dianggap tenanan, saya dicegat Pak Vincent di depan tuh salaman, bawa roti Pak. Enggak guyon. Iya. Saya mau tanya, ada yang bawa roti hari ini? Mari saya berkati 5 roti dan 2 ikan. Pertanyaan saya loh ini, apakah harus ada 5 roti dan 2 ikan? Mungkinkah ada skenario lain, andai kata tidak ada seorang anak bawa 5 roti dan 2 ikan? Tuhan tahu apa yang dia harus lakukan. Tapi banyak orang terjebak. Mana 5 roti 2 ikan? Mana? Ayo bawa ke depan. Ayo bawa kepada Tuhan. Emangnya kalau tidak ada 5 roti 2 ikan, Tuhan tidak bisa berbuat sesuatu? Kisah ini ada duplikasinya di dalam Perjanjian Lama. 1 Raja-Raja pasal 4. Memang tidak tulisnya di sini. Pada masa paceklik. Ya. Zamannya Elisa. Elisa mengunjungi seorang janda karena suaminya yang adalah nabi meninggal. Mungkin juga meninggal karena paceklik. Mungkin, saya nggak tahu karena tidak dijelaskan. Lalu perempuan janda itu berkata, gimana sekarang kau tahu aku mengasihi Tuhan. Tapi aku tidak punya apa-apa. Malah aku punya utang, sekarang ditagih utang. Tidak bisa bayar. Dan aku punya 2 anak, mau diambil budak sebagai ganti utangku. Bayangkan nabi loh Bapak Ibu. Sampai ngutang Bapak Ibu. Gak bisa bayar Bapak Ibu. Bayangkan itu kesulitan hidup yang paling sulit. Anaknya 2 terancam jadi budak. Menarik sekali ketika Elisa berkata kepada janda ini. Apa yang engkau kehendaki aku perbuat bagimu. Padahal dia tahu, dia juga gak punya apa-apa. Jawab janda ini. Tuhan, aku gak punya apa-apa kecuali minyak dalam buli-buli ini. Baik, cobalah engkau minta gentong. Bukan hanya buli-buli, gentong. Bejana-bejana. Dan kalau bisa pinjem sama tetangga-tetanggamu. Kumpulkan di sini.
Dan kalimat yang menarik, saya garis bawahi, jangan terlalu sedikit. Saudara-saudara, ibu dan anaknya ini ke tetangga pinjem bejana, pinjem buli-buli, sebanyak-banyaknya. Dan kemudian setelah dikumpulkan bejana itu, mulailah Elisa berkata, tuangkanlah minyak dalam buli-buli itu ke gentong-gentong, ke bejana yang kamu sudah siapkan. Enggak habis-habis. Enggak habis-habis. Dimultiplikasi sama Tuhan. Sampai kalimat yang terakhir kepada anaknya, ibu ini berkata, tolong dekatkanlah bejana yang lain. Anaknya berkata, sudah tidak ada lagi. Dan Alkitab berkata, maka berhentilah minyak itu mengalir. Pertanyaan saya, andai kata gentongnya masih ada, bisa diusahakan, bisa dipinjamkan, kira-kira masih mengalir atau tidak? Sebanyak yang engkau punya, bejananya, sebanyak yang engkau kehendaki, iya. Dan terakhir, Elisa berkata, sekarang jualah minyak ini. Ini bukan sekedar untuk kebutuhan Bapak Ibu. Ya. Elisa berkata, jualah minyak ini. Bayar utangmu dan sisanya pakailah untuk hidup. Mujizat yang luar biasa. Masih ada minyak di buli-buli. Dan saya tahu, kamu semua kalau ditanya, adakah 5 roti dan 2 ikan? Pasti punya jawabannya. Apakah kamu punya minyak di buli-buli? Pasti engkau punya jawabnya. Amin. Gak usah ragu-ragu. Ya. Apa yang ada padamu. Gak harus diserahkan gereja. Gak harus diserahkan seseorang. Tapi bawalah kepada Tuhan. Dan minta Tuhan memberkatinya. Karena dialah sumber segala berkat. Amin. Pak, kalau sampai gak punya apa-apa gimana? Saya masih punya jawaban untuk saudara. Gak bisa jalan. Bisa dibantu? Kenapa ya Pak sering seperti ini? Oke. Kalau 5 roti dan 2 ikan harus kembali kepada pemiliknya ketika berkat itu datang, maka kisah ini menjadi berkat buat anak kecil itu. Tetapi meskipun anak kecil yang bawa, tidak pernah dikisahkan lagi tentang anak itu. Tapi saya percaya anak itu termasuk bagian yang diberkati karena 5.000 orang dan perempuan yang makan dengan kenyang itu. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Apakah fokus dari kisah ini? Saya tahu. Ya. Ini ya. Yohanes 6 ayat 26. Ini bagian yang terakhir. Dari perikop tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ceritanya, karena sudah malam, sudah capek, Yesus menyingkirkan. Pagi-pagi, ya, tiba-tiba sudah banyak orang berkumpul. Saya bisa membayangkan, karena mereka habis mengalami mujizat 5 roti 2 ikan itu, mereka kenyang, mereka itu datang kepada Tuhan, Yesus, dan bilang begini, Tuhan, jadilah Raja atas kami. Tuhan, jangan pergi dari kami. Kami mau Engkau jadi Raja kami. Gitu ya. Mungkin bawa poster, bawa spanduk gitu ya. Dia mengagungkan, mengunggulkan Tuhan Yesus. Lalu Yesus menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan Allah yang dikehendaki? Mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Yaitu, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi jangan cari makan. Jadi jangan membuat orang salah fokus dengan makanan. Tapi fokuslah kepada siapa yang sanggup untuk memberkati engkau dan menyediakan makanan bagi engkau. Bagi kita semua. Amin. Siapa dia? Percayalah kepada dia. Yesus yang diutus Allah. Jangan kehilangan fokus. Ya, Yesus bilang, kamu bilang aku jadi raja. Memang aku raja. Dalam hati kan bisa ngomong gitu kan. Tetapi kamu datang bukan untuk maksud yang sesungguhnya. Karena kamu sudah kenyang, kamu makan gratis. Saudara-saudara, jangan. Ya. Ini kisah tentang Musa ketika dipanggil Tuhan. Ya. Dia nggak percaya dengan panggilan Tuhan. Dia nggak yakin dan dia menolak. Terakhir dia bilang, saya ini orang yang patah lidah. Nggak bisa ngomong, nggak seperti Harun. Dia pandai. Pilih aja dia, bukan aku. Nah ketika dia tidak yakin dengan panggilannya, berkali-kali Tuhan meyakinkan sampai dia yakin. Tuhan nggak pernah paksa-paksa ya. Tapi Tuhan bernegosiasi dan meyakinkan. Nah ini firman Tuhan kepada Musa, bukankah aku yang menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Apa itu tandanya? Ini lanjutkan. Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Saudara, kalau ditanya, Tuhan itu siapa? Tuhan itu bagaimana? Dia tidak ada bandingnya. Tidak bisa dipersamakan dengan apapun juga. Ya. Tuhan hanya bisa dibandingkan dengan dirinya sendiri. Aku adalah aku. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu? Nah ini lihat, tadi kan ditanya, apa yang ada padamu? Nah sekarang Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Bapak Ibu, apa yang ada di tanganmu? Tuhan bisa pakai. Walaupun itu hanya sekedar tongkat. Ya Bapak Ibu. Dan tongkat itulah Musa memimpin Israel. Dengan tongkat Tuhan menjadikan laut merah terbelah. Ya. Dengan tongkat Musa membuat banyak mujizat. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Masih belum yakin lagi. Bapak Ibu, Tuhan bilang lebih lanjut. Kalau toh tongkat itu kamu lepaskan, aku masih bisa melakukan sesuatu untuk kamu. Ya,
Apa yang ada di tanganmu, andai kata ada yang bilang pada hari ini, tidak ada apa-apa Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Firman Tuhan kepadanya, masukkan tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta. Putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badan. Tuhan melakukan sesuatu dari apa yang kita tidak miliki, bahkan tongkat sekalipun, hanya dengan tangan kosong. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ada di antara saudara ketika Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada padamu? Ada yang jawab, enggak ada Tuhan. Tuhan sanggup mengadakan untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Amin. Hanya dengan tangan kosong. Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau. Jadi jangan fokus pada 5 roti dan 2 ikan. Jangan fokus kepada makanan. Tapi fokuslah kepada Dia yang sanggup mengerjakan segala sesuatu yang dari tidak ada sekalipun menjadi ada untuk kemuliaan Tuhan. Saya punya kesaksian. Dulu waktu kita masih komsel, kadang-kadang setelah kebaktian, komsel saya, setelah kebaktian, kita makan bersama gitu ya, makan soto, Pak Muh. Saya masih ingat ceritanya, waktu itu pas kita kumpul makan, beberapa pasang komsel kita, ada satu jemaat di gereja yang tidak bisa bayar uang sekolah, bukan uang sekolah, uang gedung anaknya. Walaupun sudah didiskon. Nah akhirnya saya ngomong sama teman-teman di komsel, yuk kita bantu dia. Ya, jemaat di sini, yuk kita bantu dia. Nah kita urunan gitu ceritanya, berapa ya, kemudian kita persembahkan kepada yang bersangkutan. Nah kemudian hari sudah lewat berapa lama, ya anggota komsel itu ada yang cerita di sini, ya bahwa waktu itu masa itu hanya beberapa minggu atau beberapa bulan setelah itu ngomong, ya bahwa dia itu sebetulnya sangat kesulitan keuangan, ya sampai saya yang berdiri di sini ngomong, aduh minta maaf ya. Jadi pada waktu kita urunan itu kamu pas gak ada uang, ya enggak apa-apa Pak Yakob, kami rela kok. Nah, ini sesuatu yang bisa jadi seperti ini. Ya, saya tidak mengatakan bahwa saudara harus mengulang kisah ini dalam hidup saudara. Ini hanya gerakan Tuhan aja kan. Saya nggak tahu, bahkan merasa bersalah ketika ngajak urunan pada saat dia nggak ada uang. Tapi dia keluarkan uang. Ya. Tapi kisah itu kemudian kan berlanjut. Orang yang kita bantu itu akhirnya pindah luar kota. Sekarang di Solo. Ya. Dan luar biasanya Tuhan memberkati dia, keluarga dia. Ya. Lalu kami, ya, dan salah satu member dari saya nggak usah sebut nama, ya nggak apa-apa ya, itu juga diberkati. Jadi kisah ini menceritakan tentang sebuah perjalanan iman yang luar biasa. Siapa yang menjadi fokus dari cerita itu? Kesaksian itu. Saya kagum dengan iman yang seperti itu.
Saya tersentuh banget. Bahkan saya jujur ya, saya sempat merasa bersalah kok waktu itu. Ya ampun, aku kok gak sensitif gitu loh. Ngejak urunan sama orang yang pas lagi susah. Gitu kan. Tapi dia mau. Tak kasih tahu Bapak Ibu. Saya sungguh tersentuh. Nggak lupa dengan cerita itu. Orang yang kita bantu diberkati. Kadang-kadang kalau dia ke Semarang, dia mampir kebaktian di sini. Saya tahu beberapa pemimpin teman Komsel pasti tahu orang-orang itu. Dan orang yang memberkati, diberkati. Dengan cara yang ajaib. Semua diberkati. Jadi saya mau ngejak cerita apa ini pagi ini? Lihat Yesus. Jangan lihat yang bawa 5 roti 2 ikan itu. Jangan tanya juga kepada dirimu, aku enggak punya 5 roti 2 ikan. Anak itu cuma hanya menyerahkan saja. Dia apain dia enggak tahu, enggak peduli. Tapi memberkati begitu banyak orang. Dan hari ini kita. Tuhan itu bekerja dengan caranya yang ajaib. Ya, nikmati aja dia. Fokus kepada dia. Betapa indahnya dia dalami. Betapa indahnya kasih karunia-Nya masuk dalam lebih dalam lagi. Dan kamu akan melihat hidupmu yang di dalam Yesus menjadi spektakuler. Amin. Jadi jangan kecil hati kalau kamu tidak punya apa-apa Bapak Ibu hari ini. 5 roti dan 2 ikan pun tidak akan dituntut daripadamu. Fokus aja kepada dia. Dia punya acara dan punya banyak cerita untuk kamu. Masa depan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu. Kita angkat hati kita untuk menikmati dia lebih lagi. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan
bersyukur bagimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sebab kami ada hari ini karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Ada banyak cerita, ada banyak kesaksian telah kami lewati. Dan kami percaya ada banyak cerita dan ada banyak kesaksian yang akan kami jalani masa depan kami. Sebab kami Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan yang kami percayai adalah Tuhan yang hidup. Yang mengenali setiap kami. Dan punya rancangan atas setiap kami. Jauh mendahului dari rancangan-rancangan kami. Jauh lebih tinggi dari rancangan-rancangan kami. Engkau Allah yang menyediakan super abundantly. Lebih dari melimpah. Apa yang kami perlu. Tuhan menyediakan. Bahkan sisa 12 keranjang. Kami mau melihat itu terjadi di dalam hidup jemaat di tempat ini. Dan Tuhan, kami sangat tersentuh dengan perkataanmu, firmanmu, ketika Engkau memberkati kami, bukan sesuai dengan keperluan kami, tetapi sesuai juga dengan apa yang kami kehendaki. Sebanyak yang kami kehendaki, kami tahu itu semua untuk memuliakan Tuhan. Kami mau bukan hanya diberkati, tapi kami mau juga jadi berkat bagi banyak orang. Dan dari tempat ini firman kasih karunia diberitakan dan Yesus ditinggikan. Terima kasih, kami siap untuk menikmati semua itu dalam perjalanan hidup kami ke depan. Dan kami akan melihat kesaksian demi kesaksian terjadi di tengah-tengah kami. Jemaat, angkat tanganmu, terimalah berkat-Mu. Kasih karunia anugerah Bapa di surga. Diteguhkan, ditegakkan, dilimpahkan di dalam kehidupanmu. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan Yesus menyertai, mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Kuasa dan urapan Roh Kudus mengalir melimpah. Engkau naik tidak pernah turun. Engkau diberkati dan terus menerus diberkati. Dan oleh hidupmu, semua orang di sekelilingmu menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Dan semua kita yang menerimanya berkata bersama. Amin. Yes. Tuhan memberkati kita semua.